Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Sekarang kita masuk di pelajaran mubtada khobar masih. Dan bagian terakhir yaitu aqsam al-khobar. Antum sudah tahu kan sebelumnya bahwa khobar itu terbagi menjadi dua secara garis besar. Ada khobar mufrad dan ada khobar ghair mufrad. Khobar mufrad yaitu bukan jumlah, bukan syibhul jumlah. Sementara khobar ghair mufrad ada jumlah dan ada syibhul jumlah. Jumlah ada berapa? Dua, ada fi'liyah dan ada ismiyah. Syibhul jumlah ada dua, ada apa itu? Dhorob dan jar majrur. Berarti mudah ini pelajaran. Untuk masih ingat. Qala beliau berkata aqsamul khobari, pembagian khobar. Qala beliau berkata wal khobaru kisman, dan khobar itu terbagi dua. Mufradun wa ghairu mufradin. Ada khobar mufrad dan ada khobar yang tidak mufrad. Ada namanya khobar mufrad dan ada khobar yang tidak mufrad. Al mufraduna, contoh khobar mufrad, Zaidun qaimun. Itu qaimun khobar mufrad, kan isinya satu kata. Wa ghairul mufradi arba'atu asya. Sementara khobar ghairu mufrad itu ada 4 jenis. Sementara khobar ghairu mufrad itu ada 4 jenis. Ini dikatakan 4 jenis ya. Langsung gabung jumlah sama syibhul jumlah. Lihat. Al-jar wal majrur 1. Wal-dharb 2. Wal fi'lu ma'a fa'ilihi. Ini fi'il fa'il. Jumlah fi'iliyah. Wal mubtada ma'a khobarihi. Jadi khobarnya itu berupa mubtada bersama khobarnya lagi. Jumlah apa ini? Ismiyah. Nahu qaulika, contoh ucapan kamu. Ini pelajaran mudah sekali. Zaidun fiddari. Mana khobar? Fiddari. Kan nampaknya begitu. Walaupun nanti ada takdir khobar. Mustaqirrun fiddar. Kan begitu kan? Kan kalau ada dhorb atau jar majrur, khobarnya bukan dia pada dasarnya. Tapi khobarnya adalah apa? Sesuatu yang disembunyikan. Nanti akan disebutkan. Wa Zaidun indak. Sama. Wa Zaidun qama abu. Mana khobar? Mana khobar? Qama abu. Wa Zaidun jariyatuhu dahibatun. Mana khobar? Jariyatuhu dahibatun. Mudah sekali. Jadi kalau antum i'rab, Zaidun mubtada, qama fil madi, abuhu fa'il. Qama abuhu khobar. Zaidun mubtada, jariyatuhu mubtada tsani, dahibatun khobar mubtada tsani. Jariyatuhu dahibatun khobar mubtada awal. Aqul, saya katakan. Yang qasimul khobaru ila qismaini, khobar terbagi menjadi 2 bagian. Al-awwalu khobarun mufradun. Yang pertama ada namanya khobar mufrad. Watsani yang kedua khobarun ghairu mufrad. Ada khobar tidak mufrad. Wal muradu bil qabil mufradi huna. Lihat. Ini akan lebih jelas. Dan yang diinginkan dengan mufrad di sini. Ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlati. Apa yang bukan jumlah, bukan pula menyerupai jumlah. Itu mufrad di sini. Bukan jumlah ismiyah fi'liyah dan bukan menyerupai jumlah, maksudnya dhorob atau jar majrur. Bukan. Nahu qaimun min qaulika, contohnya qaimun dari ucapan kamu. Muhammadun qaimun. Paham kan? Mana khobarnya? Qaimun. Kalau saya bilang seandainya ditambah musanna dan jama' lebih bagus supaya ditahu bedanya mufrad dengan ghair mufrad. Antum katakan al-Muhammadani qaimani. Mana khobar? Qaimani. Al-Muhammaduna qaimuna. Mana khobar?
Khobar apa namanya ini? Khobar apa namanya ini? Mufrad. Karena bukan jumlah, bukan sibul jumlah. Paham maksudnya? Jadi walaupun mutanna jamak, tetap dinamakan khobar apa? Mufrad. Yang penting bukan jumlah, bukan sibul jumlah. Dipahami? Dipahami ini? Sapri? Wa ghairul mufradi nau'an. Dan yang bukan mufrad itu ada dua. Jumlatun wa syibuh jumlatin. Ada jumlah dan ada syibuh jumlah. Ini kali kita kedengar kedua lebih mudah kan? Dulu kali pertama di buku pertama agak sulit antum pikirkan. Ini kali kedua antum dengar. Dan antum akan dengar 5 kali. Karena kan masih ada 3 buku setelahnya. Perjalanan antum. Kalau tinggal sampai tahun depan. Ya, kan masih ada setelahnya Mutamimah, ada Qaturnada, ada Alfiyah. Nah, itu akan diulang terus ini bentuknya. Ini kali kedua saja antum sudah paham. Apalagi nanti kali ketiga. Nah, dipahami nih. Kali keempat, kali kelima. Tentunya akan dihafal. Akan dihafal. Jadi fal jumlatun nau'an. Kata beliau jumlah itu ada 2. Jumlatun ismiyatun. Ada jumlah ismiyah. Kalau kata pertamanya itu isim. Wa jumlatun fi'liyatun, ada jumlah fi'liyah. Kalau kata pertamanya itu adalah fi'il. Belum terangkan. Fal jumlatul ismiyah. Ini enaknya Muhyiddin. Tapi harus antum pahami baik-baik di sini. Karena nanti di buku selanjutnya tidak jelaskan lagi pengertiannya. Fal jumlatul ismiyah itu. Maka jumlah ismiyah adalah. Apa pengertiannya jumlah ismiyah? Ini. Hiya ma ta'allafat min mubtada'in wa khobarin. Apa yang tersusun dari mubtada khobar lagi. Itu dibilang jumlah ismiyah. Apa yang tersusun min mubtada'in wa khobarin. Jadi kalau antum ditanya apa itu jumlah ismiyah. Tersusun dari mubtada dan khobar. Iya kan? Untuk lebih mudahnya anak kasih tahu antum di waktu dasar. Diawali oleh isim. Kan selesai masalah. Diawali oleh isim. Nah abuhu karimun. Contohnya abuhu karimun min qaulika dari ucapan kamu Muhammadun abuhu karimun. Paham ini? Antum i'rab Muhammadun mubtada, abuhu mubtada tsani, karimun khobarnya abuhu. Terus abuhu karimun khobarnya Muhammad. Wal jumlatul fi'liyatu, sementara jumlah fi'liyah adalah ma ta'allafat min fi'lin wa fa'ilin au na'ibihi. Apa yang tersusun dari fi'il dan fa'il atau penggantinya. Apa yang tersusun dari fi'il dan fa'il atau penggantinya. Kan bisa fi'il fa'il dan bisa fi'il naibul fa'il. Nahu safaro abuhu. Contohnya adalah safaro abuhu min qaulika. Dari ucapan antum. Muhammadun safaro abuhu. Antum bilang Muhammadun mubtada. Safaro fil madi abu fa'il wa hu mudhafun ilaih. Safaro abuhu khobar. Wa yudrabu gulamuhu min qaulika, dan yudrabu untuk majhul dan naibul fa'il. Yudrabu abu gulamuhu dari ucapan kamu Khalidun yudrabu gulamuhu. Sama antum i'rab Khalidun mubtada, yudrabu fil mudhari majhul marfu. Gulamuhu naib fa'il, hunya mudhafun ilaih. Jumlah yudrabu gulamuhu adalah khobar. Dipahami ini kan? Abu Hanif? Fa in kanal khobar jumlatan. Jika khobarnya berupa jumlah. Belum kasih antum faedah. Fala buddalahu min rabitin. Maka harus ada pengikatnya. Yarbituhu bil mubtada, yang mengikatnya dengan mubtada. Imma domirun ya'udu alal mubtada kama sami'ta. Apakah itu domir yang kembali ke mubtada sebagaimana tadi antum dengar? Lihat tadi contohnya Muhammadun safaro abuhu. Yang mengikatnya itu hu. Kalau berupa jumlah ya harus ada pengikat. Paham Sapri? Iya. Lihat. Yudrabu gulamuhu Khalidun yudrabu gulamuhu. Mana mengikatnya? Hu. Yang kembali kemana siapa? Yang kembali siapa? Khalid. Paham ini ucapan penulis? Paham ucapan penulis ini?
Jadi kalau antum buat khobar berupa jumlah, misalnya antum katakan Muhammadun fi'liyah sama ismiyah. Muhammadun abuhu qaimun. Abuhu qaimun. Muhammadun safaro abuhu. Ini kan khobar berupa jumlah ismiyah, ini khobar berupa jumlah apa? Fi'liyah. Belum kasih antum faedah. Kalau khobar berupa jumlah harus ada penghubung antara ini mubtada dengan jumlah ini. Penghubungnya adalah pertama bisa berupa domir seperti ini. Abuhu qaimun ini pengikat. Penghubung antara khobar dan mubtada. Safaro abuhu ini hu. Ini adalah penghubung. Paham ini? Pengikat. Ini pengikat pertama. Dipahami ini? Ditahu ini apa hubungannya Muhammad dengan abuhu qaimun? Apa hubungannya Muhammad dengan safaro abuhu? Paham ini? Harus ada penghubungnya. Nah, penghubung pertama berupa apa? Domir. Penghubung kedua, wa kama sami'ta, sebagaimana kamu dengar, itu di contoh tadi. Wa immasmu isyaratin. Bisa juga itu penghubung adalah berupa isim isyarah. Jadi penghubung itu tidak harus domir. Bisa juga isim isyarah. Contoh. Muhammadun hada rojulun karimun. Lihat itu contoh. Kita contohkan sekarang yang ketiga. Iya. Muhammadun hada rojulun karimun. Karimun. Coba antum irob ini. Hada apa irob? Muhammadun apa irobnya tadi? Mubtada awal. Muhammadun mubtada sani. Rojulun. Khobar mubtada sani. Kan begitu. Kan khobarnya hada. Karimun. Karimun. Kan naat kan begitu. Paham ini? Mana khobarnya Muhammadun? Hada rojulun karimun. Mana pengikatnya? Paham maksudnya? Mana pengikatnya? Ini hada. Inilah yang mengikatnya dengan mubtada. Berupa isim isyarah. Karena Muhammad ini lelaki yang mulia. Paham ini? Jelas ini? Jelas kan? Sudah? Jelas? Ayo. Baik. Nanti ada lagi pengikat yang lain. Boleh juga pengikatnya al. Tapi di buku berikutnya. Ini baru dikasih 2 oleh penulis. Domir sama apa? Domir sama apa? Isim isyarah. Nanti di buku yang lebih tinggi lagi. Dikasih lagi pengikat yang lain. Yang jelas? Kalau khobar berupa jumlah. Harus ada robit. Harus ada pengikat. Yang mengikatnya dengan sebelumnya. Yang mengikatnya dengan sebelumnya. Paham ya? Berikutnya lagi. Dipahami ini atau belum? Kan ini rezeki. Ini rezeki. Muhammadun abuhu qaimun. Mana mubtada? Mana khobar? Muhammadun safaru abuhu. Mana khobar? Muhammadun hadza rajulun karimun. Mana khobar? Berarti berupa jumlah. Kalau berupa jumlah rizki, harus ada penghubung antara jumlah ini dengan itu. Mubtada. Jangan dulu itu dipahami. Ya? Sekarang dulu satu-satu yang antum pahami. Gini dulu yang antum pahami. Kalau khobar berupa jumlah, harus ada penghubung. Tidak boleh ini khobar berupa orang asing. Harus ada hubungannya. Apa hubungannya Muhammad dengan abuhu qaimun? Apa hubungannya Muhammad dengan safaru abuhu? Apa hubungannya Muhammad dengan hadza rajulun karimun? Paham gak ini? Bukan orang asing. Bukan ajnabi. Harus ada hubungannya. Nah, itu dulu. Paham Rizki? Nah, penghubung itu Rizki. Penulis bilang 2. Bisa berupa domir atau penghubung. Yang mengikat antara ana dan antum begitu. Apa ikatan antara ana dan antum?
Paham maksudnya? Apa ikatan, apa yang menghubungkan antara Muhammad dengan Abu Qaimun? Dah? Paham ini? Ada dua. Satu domir, ini hu. Ini hu. Yang kedua isim isyarah, ini hada. Ini hada ini yang saya tunjuk itu Muhammad. Muhammad hada rajulun karim. Dah? Muhammad hada rajulun karim. Siapa itu Muhammad? Itu lelaki yang mulia itu. Paham Rizki? Harus ada apa? Harus ada penghubung. Nah, tidak boleh orang lain. Nah, dipahami nih? Ada pengikatnya. Nah, pengikatnya itu bisa berupa domir. Baru antum bilang tadi. Tentunya namanya domir kembali ke mubtada. Paham kan? Hada saya tunjuk ini kembali ke mana? Mubtada. Paham kan? Nah itu yang terakhir baru katakan kembali. Pengikatnya dulu antum harus pahami. Nah, bisa berupa domir dan bisa berupa isim isyarah. Nanti juga bisa yang lain. Di buku berikutnya. Sapri. Bisa. Tergantung siapa sebelumnya. Nah, iya kan? Misalnya, tapi kayak ini dekat. Kalau yang jauh boleh. Sapri, antum misalnya di sana jauh. Sapri, dalika rajulun karim. Nah, tilka, jangan sapri kalau tilka. Harus Fatimah, calon istri. Paham sapri? Harus perempuan. Paham saudara? Masa tilka baru sapri? Kan tidak cocok, cocok enggak? Kan ini robitnya harus cocok. Robitnya ini harus cocok. Saya ganti Muhammad dengan Zainab. Ya tidak boleh abuhu. Tapi apa? Harus apa? Abuha. Paham saudara Sapri? Yakinin Sapri. Yakin Sapri. Baik. Sudah? Rizki? Lebih dalam ini pembahasan. Sebelumnya kita cuma bilang bahwa khobar itu bisa berupa jumlah. Kita tidak bilang bahwa jumlah itu harus ada robit. Nah, itu susah. Dipahami ini kan? Ya. Dan kita kan belajarnya kan bertahap. Jadi tidak perlu dikasih semua orang di awal. Tapi dikasih dulu yang dia butuhkan. Kemudian bisa ditambah lagi berikutnya. Itu namanya cara nanti antum mengajar. Jadi antum mengajar, tidak semua yang ada di buku di atas dikasih di bawah. Paham kan? Nanti apa gunanya buku di atas? Kenapa ulama karang lebih luas? Kalau antum mau kasih semua di bawah. Nah, itu nanti membuat muridnya antum lari. Karena terlalu banyak cabangnya. Iya. Berikutnya. Nah Muhammadun hadha rajulun karim. Itu kalau berupa jumlah. Wasyibuhul jumlati naw'an aidha. Syibul jumlah itu dua juga. Makanya jadinya semuanya 4. Al-awwal al-jar wal majrur. Pertama jar majrur. Nah contoh fil masjidi min qaulika. Fil masjidi dalam ucapan kamu. Aliyun fil masjidi. Watani dharab. Yang kedua dharab. Nahu contoh fauqal gusni. Min qaulika. At-ta'iru fauqal gusni. Apa artinya at-ta'iru Sapri? Pesawat. Berarti pesawat di atas tangkai. Wah, ngeri sekali ini. Iya, burung. Iya, semua yang terbang itu namanya to'ir. Burung. Kalau Sapri terbang namanya juga to'ir. Mas Sapri, jangan bilang pesawat. Masya Allah. Masa pesawat di atas dahan larang, dahan kayu. Wah, pesawat apa itu? Oh, pesawat itu ya, kertas. Alhamdulillah. Mas Sapri. Wa min dzalika ta'lamu, dari hal ini kamu tahu annal khabaru ala tafsili khamsah, berarti khobar itu berarti kalau antum mau jumlah seluruhnya berarti 5. Betul enggak? Kan 4. Yang ini ghair mufrad. Ditambah yang mufrad. Berarti semuanya berapa?
5 mufradun, wa jumlatun fi'liyatun, wa jumlatun ismiyatun, wa jarun ma'a majrur, wa dzarf. Paham ini? Dan di sini penulis tidak kasih tahu antum. Kalau khobar yang berupa dzarf atau jar majrur, maka terikat dengan sesuatu. Tidak apa-apa. Nanti saja. Nah, yang penting ada khobar berupa dzarf dan jar majrur. Dipahami ini? Selesai. Alhamdulillah. Paham pelajaran khobar, mubtada khobar? Karena masalahnya pembahasan setelahnya itu terikat dengannya. Kalau antum tidak paham itu susah untuk memahami berikutnya. Paham ya? Atau masih ada yang samar? Rizki? Aman? Alhamdulillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nawasikhul mubtada'i wal khobari. Penghapus hukum mubtada dan khobar. Qal beliau berkata, babul awamilid dakhilati alal mubtada'i wal khobari. Bab penyakit-penyakit yang masuk kepada mubtada dan khobar. Jadi mubtada dan khobar itu kan kosong dari penyakit. Paham ini? Terus ada penyakit-penyakit yang akan memasukinya dan merubah hukumnya. Wahya salah satu asya. Beliau katakan ada 3. Dan nanti di mutamimah sebenarnya di matan jurumiyah ini bukan 3, 4. Dengan la kan. Cuman la di mansub. Paham? Tapi di mutamimah lebih banyak lagi. Makanya antum pahami baik-baik dulu yang ini. Karena di mutamimah antum akan ditambahkan yang lebih lagi. Ada nanti huruf musyabbah bilaisa. Huruf yang diserupakan dengan laisa. Ada af'alul muqarabah. Ada af'alu asyuru. Paham ya? Ada lagi yang lain. Iya. Makanya antum pahami baik-baik dulu ini. Mumpung sedikit. Nanti tinggal antum tambah lagi itu yang ditambah. Paham ya? Dia ada 3. Kana wa akhwatuha. Kana dan akhwatuha. Saudari-saudarinya. Wa inna wa akhwatuha. Inna dan saudari-saudarinya. Wa donantu wa akhwatuha. Donantu dan saudari-saudarinya. Ini amalannya berbeda-beda. Akul saya katakan. Qad arafta. Kamu telah mengetahui. Anal mubtada awal khobar marfu'an. Bahasanya mubtada dan khobar itu keduanya marfu'. Wa'alam ketahuilah sekarang. Annahu qad yadkhulu alaihi ma ahadul awamil lafziyati. Bahwasanya kadang masuk pada keduanya salah satu amil yang terlafatkan. Fayughayyiru i'rabahuma. Maka dia akan merubah i'rab keduanya. Wa hadhil awamilu. Dan amil-amil ini. Allati tadkhulu alaihima. Yang masuk kepada keduanya. Fatughayyiru i'rabahuma. Dan maka akan merubah i'rab keduanya. Ba'da tatabbu'i kalamil arabi. Ba'da tatabbu'i. Setelah meneliti. Kalamil arabi. Ucapannya orang Arab. Al-mawthuki bihi. Yang dipercaya terhadapnya. Ala salasati aqsam. Di atas 3 jenis. 3 pembagian. Al-qismul awwalu. Jenis yang pertama. Ma yarfa'ul mubtada'a wa yansibul khobaro. Apa yang merofa mubtada menasab khobar. Wadhalika kana wa akhwatuha. Ini bukan sesuatu yang asing bagi antum, alhamdulillah. Ya. Jenis yang pertama adalah merofa mubtada menasab khobar. Demikian itu kana dan saudari-saudarinya. Wahadal qismu kulluhu af'alun. Jenis ini semuanya fi'il. Kana dan teman-temannya itu semuanya apa? Abu Hanif? Fi'il. Nah contoh kanal jawu mukfahirron. Lihat al-jawu marfu mukfahirron mansub. Nanti akan dirinci ya. Sabar, ini hanya sekedar pencontohan dulu dari tugasnya. Wal qismu tsani jenis kedua. Yansibul mubtada'a wa yarfa'ul khobaro. Menasab mubtada dan merofa khobar. Aksul awwali. Kebalikan pertama. Kebalikan dari pertama. Siapa yang pertama tadi, Aziz?
Kana. Tanta. Wadzalika inna wa akhwatiha. Demikian itu adalah inna dan saudari-saudarinya. Wa hadzal qismu kulluhu ahruf. Jenis ini semuanya huruf. Nah contoh, innallaha azizun hakimun. Lihat itu, innallaha. Kebalikan dari kana. Wal qismu tsalitsu, jenis ketiga, yansibul mubtada'a wal khabara jami'an. Menasab mubtada dan khobar semuanya. Maksudnya dua-duanya. Wadzalika demikian itu dhanantu wa akhawatuha. Demikian itu adalah dhanantu dan saudari-saudarinya. Wa hadzal qismu kulluhu af'alun. Jenis ini semuanya fi'il. Perhatikan itu. Jenis ini semuanya juga adalah apa? Fi'il. Nah contoh. Dhanantu sadiqa akhon. Dhanantu sadiqa akhon. Lihat. As-sadiqa akhon. Asalnya as-sadiqu akhun. Paham ini kan? Tapi sekarang mansub dua-duanya. Mansub dua-duanya. Wa tusamma hadhil awamilu an-nawasikh. Dinamakan amil-amil ini sebagai penghapus. Li'annaha nasakhat. Karena dia menghapus. Hukmal mubtada'i wal khabari. Karena dia menghapus hukumnya mubtada dan khobar. Karena dia menghapus hukumnya mubtada dan khobar. Apa artinya dia menghapus hukum mubtada dan khobar? Yaitu goyarothu. Merubahnya. Wajaddadat lahuma. Memperbaharui untuk keduanya. Dan memperbaharui untuk keduanya. Hukman akhor. Hukum yang lain. Goyro hukmihi mal awal. Bukan hukum keduanya yang pertama. Jadi merubahnya ke hukum lain. Bukan hukum yang pertama. Jadi dia itu caranya hapus dulu hukumnya. Baru masukkan. Dipahami ini? Itu caranya. Supaya mudah. Karena dia kan menghapus. Jadi ketika antum bilang Muhammadun qa'imun. Bilang saja dulu Muhammad qa'im. Baru masukkan kana. Setelah itu kasih hukum baru. Paham caranya ini? Kan dia menghapus dan mengganti hukumnya dengan hukum yang baru. Jelas ini? Nah, sekarang kita masuk. Kana wa akhwatuha. Kana dan saudari-saudarinya. Karena mudah kita ndak lama-lama lagi. Kana wa akhwatuha. Beliau berkata, fa amma kana wa akhwatuha. Adapun kana dan saudari-saudarinya. Fa innaha tarfaul isma wa tansibul khabara. Sesungguhnya dia merofa isim dan menasab khabar. Wahya kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa wa mazala wa manfaka wa mafatiha wa mabariha wa madama wa matasarrufa minha. Jelas itu tuh. Itu sudah berlalu. Ya kan? Dan maknanya sudah anak kasih di mana? Anak kasih dulu maknanya ya? Atau tidak? Ada tak terjemahannya di mana? Di catatan kaki. Tinggal antum lihat. Silakan kembali menikmati. Masa lalunya antum. Paham ini? Masa lalu yang bagus itu. Karena buku masa lalunya. Iya. Jadi beliau katakan itu temanya kana itu kana amsa asbaha adha dolla bata soro laisa mazala manfakka mafatiha mabariha madama. Wama tasorrofa minha. Ini bagus. Dan apa yang tertasrif darinya. Pecahannya juga sama. Nah contohnya kana yakunu kun. Yaitu kana beramal. Yakunu beramal. Kun beramal juga. Iya. Asbaha yusbihu asbih. Asbaha beramal. Yusbihu beramal. Asbih beramal. Takul kamu katakan. Kana zaidun qa'iman. Lihat. Walaysa amrun syakhison. Lihat. Marfu mansub. Wa ma asbah dalik. Dan apa yang serupa dengan itu. Mudah sekali jadinya. Wa akul saya katakan. Al-qismul awal min nawasihil mubtada'i wal khobari.
Jenis pertama dari yang menghapus hukum mubtada dan khobar. Kana wa akhowa di harokati ya. Kana wa akho. Fathah kho-nya bukan sukun. Bukan akhwat. Jangan sampai kita terbiasa mengucapkan akhwat. Sukun. Enggak. Akhowat. Iya, dia tidak disukun. Diharokati dengan fathah. Kana wa akhowatuha. Kana dan saudari-saudarinya. Apa maksudnya saudari-saudarinya? Aina dha'iruha fil amal. Yaitu yang sama dengannya dalam beramal. Dibilang saudara bukan karena seibu sebapak. Tapi sama amalannya. Paham ini Abdillah. Dan sampai Abdillah bilang saudari. Siapa ibu bapaknya? Paham Abdillah? Enggak. Dinamakan saudari karena sama amalannya. Sama kita kalau muslim itu innamal mu'minuna ikhwa. Orang beriman itu bersaudara. Maksudnya? Apa maksudnya? Sama amalannya. Sama-sama harus sholat, harus puasa, harus zakat. Paham maksudnya? Paham Sabri? Paham dah? Bukan karena saya dan antum seibu. Saya orang Bima, antum orang Takalar. Anda, antum dan Sobo, saya Ubaid. Kan beda. Paham kan? Tapi kita bersaudara Sabri. Saya dan antum bersaudara. Kenapa? Karena muslim. Kenapa Sabri? Karena muslim. Paham Sabri? Karena sama tugasnya. Dah? Iya, sama-sama harus sholat 5 waktu. Itu dibilang saudara. Nah, di sini, ini. Nadha'iruha fil amal. Semisal, serupa dengannya dalam beramal. Wahadal qismu yadkhulu 'alal mubtada'i. Jenis ini masuk kepada mubtada. Fayuzilu raf'ahul awwala. Maka dia mengangkat, menghilangkan rofa'nya yang pertama. Wa yuhditsu lahu raf'an jadidan. Dan mengadakan untuknya rofa yang baru. Jadi rofa itu bukan rofa mubtada tadi. Itu rofa baru. Yang rofa kana-kana. Paham ini? Mengadakannya rofa yang baru. Wa yusammal mubtada'u ismahu. Mubtada itu jadinya dinamakan apa? Isimnya. Wa yadkhulu 'alal khabari. Dan masuk pada khobar. Fayansibuhu. Maka dia menasabnya. Wa yusamma khabarahu. Dan dinamakan apa? Khobarnya. Wahadal qismu 13 fi'ilan. Jenis ini ada 13 fi'il. Jenis ini ada 13 fi'il. Semuanya. Ada 13 fi'il. Siapa saja itu? Ya. Beliau akan contohkan semua dulu. Baru nanti kedua beliau akan rinci syarat amalannya. Syarat amalannya. Al-awwalu kana. Yang pertama kana. Wahwa yufidu tisofal ismi bil khobari fil madi. Dia memberikan faedah, yufidu, memberikan faedah. Ittisofa pensifatan al-ismi isim bil khobar. Dengan khobarnya itu fil madi. Di waktu lampau. Makanya diterjemahkan. Kana Muhammadun goniyan. Adalah dulu, kan madi. Di masa lampau. Adalah dulu Muhammad kaya. Paham maknanya? Itu makna kana. Walaupun dia bisa diterjemahkan menjadi. Tapi nanti, di buku-buku nanti berikutnya. Iya. Jadi maknanya, imma ma'al kita, apakah dahulu kemudian sudah terputus? Sudah terputus. Nah, contoh. Kana Muhammadun mujtahidan. Adalah dulu, Muhammad itu orang yang bersungguh-sungguh. Sudah terputus. Sekarang sudah tidak bersungguh-sungguh. Paham ini? Terputus. Wa imma ma'al istimrar. Kadang bersamaan dengan terus menerus. Tidak pernah terputus. Dulu, sekarang, dan akan datang. Seperti ini. Wa kana rabbuka qadira. Dan adalah Rabbmu maha mampu. Apakah dulu saja? Tidak. Sampai sekarang dan sampai seterusnya. Paham ini? Dipaham ini? Iya. Jadi bisa. Ini kana. Wasani yang kedua amsa. Kalau amsa apa? Wahuwa yufidu tisofal ismi bil khobari fil masa. Dia memberikan faedah pensifatan isim untuk khobar. Pensifatan isim dengan khobar fil masa. Di waktu sore.
Dia bilang, nah contoh asbahal jaw baridan. Di waktu sore udara dingin. Nah, udara dingin. Wasal itu yang ketiga. Dan jangan lupa amalannya. Kalau amalannya kita tidak singgung lagi karena mudah sekali kan. Rofa isim nasab khobar. Wasal itu yang ketiga asbaha. Wahuwa yufidu tisopal ismi bil khobari fis sobah. Dia memberikan faedah pensifatan isim dengan khobar di waktu subuh. Nah contoh asbahal jawu mukfahirron. Di waktu subuh udara. Di waktu subuh udara mukfahirron. Mukfahirron. Apa artinya mukfahirron? Apa artinya mukfahirron? Siapa yang tahu? Berawan, mendung. Di waktu subuh udara cuaca berawan atau mendung. Iya. Warrabi'u yang kelima, yang keempat, adha. Adha. Apa artinya adha? Wahuwa yufidu tisofal ismi bil khobari fid duha. Dia memberikan faedah pensifatan isim dengan khobar di waktu duha. Waktu pagi. Iya, waktu duha. Dari terbitnya matahari sampai zuhur. Itu namanya duha. Adhat talibun nasyaiton. Di waktu duha pelajar semangat. Di waktu duha pelajar apa? Semangat. Alhamdulillah. Iya. Wal khomisu yang kelima. Dholla. Apa kalau dholla? Wa yufidu tisofal ismi bil khobari fi jami'in nahar. Dia memberikan faedah pensifatan isim dengan khobar itu di seluruh siang. Di seluruh siang. An-nahar lawan dari malam. Lawan dari malam. Nah contoh dholla wajhuhu muswadda. Hanya saja pencontohan dengan ayat ini tidak tepat. Karena di ayat ini dia tidak bermakna siang. Ya, makanya pencontohan dengan ayat ini tentunya tidak cocok dengan apa yang beliau uraikan berupa maknanya. Ya, seharusnya contohnya contoh lain saja. Misalnya dikatakan dholla Muhammadun so iman. Dholla Muhammadun so iman. Misalnya begitu saja contohnya lebih bagus. Ya kan? Sepanjang siang, siang itu kan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu namanya dholla. Paham ini? Jadi kalau dicontohkan dholla Muhammadun so iman, bagus. Sepanjang siang Muhammad berpuasa. Yaitu dari mana? Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Contoh ini tidak cocok. Kan ini maknanya tidak sama dengan yang penulis katakan. Ini makna ayat ini. Dholla wajhu muswaddan. Wajahnya menjadi menghitam. Bukan wajahnya sepanjang siang menghitam. Kan ini ayat. Ayat ini terkait dengan nanti hari kiamat. Orang datang di hari kiamat wajahnya jadi menghitam. Jadi maknanya di sini ayat. Cuman untuk amalan pas. Untuk amalannya cocok. Iya kan? Tapi untuk makna yang beliau uraikan itu tidak cocok. Kita butuh contoh yang lain. Kita butuh contoh yang lain. Iya. Jelas ya? Makanya contoh ayat tidak tepat. Tapi secara amalan tepat atau tidak? Tepat. Cuman makna yang diuraikan penulis tidak tepat. Tidak tepat. Wasadisu yang keenam. Bata. Wahuwa yufidu tisofal ismi bil khobari fi waktil bayat. Dia memberikan pensifatan isim dengan khobar di waktu bayat. Waktu bayat lawan dari nahar. Berarti apa itu? Sepanjang malam. Wahwal lail ada di situ. Yaitu malam. Nah. Bata Muhammadun masruro. Masya Allah. Sepanjang malam Muhammad berbahagia. Masya Allah Sapridi. Mungkin baru akad nikah ya. Dia berbahagia sepanjang malam. Bilang Sapri iya. Baik. Asabi yang ketujuh. Soro. Kalau soro ini mudah bermakna menjadi.
Wa huwa yufidu tahawwul al-ismi. Dia memberikan faedah berubahnya isim min halatihi dari keadaannya ilal halati ke keadaan allati yadullu alaiha al-khabar, kepada keadaan yang ditunjukkan oleh khobar. Terjemahannya menjadi, nah contoh, sorot tinu ibrikon. Tin, tanah, menjadi ibrik. Menjadi cerek. Cerek namanya ya. Yang ada anunya itu. Cangkir. Itu yang kecil. Nah, teko. Teko kita ya. Tahu ji teko? Febri? Tahu teko? Apa itu teko? Yang ada pegangannya baru ada mulutnya. Nah, itu namanya ibrik. Dulu terbuat dari tanah. Jadi menjadi. Wathaminu yang ke-8, ini yang terakhir untuk hari ini. Ya, yang terakhir untuk hari ini. Wathaminu yang ke-8, laisa. Wa huwa yufidu nafyal khobar anil ismi fi waktil hal. Dia memberikan faedah penafian khobar dari isim. Penafian karena maknanya tidak atau bukan. Penafian khobar dari isim fi waktil hal, di waktu sekarang. Lihat, laisa Muhammadun fahiman. Muhammad tidak paham. Berarti dia nafikan khobar, yaitu paham untuk Muhammad, untuk isim. Kan begitu? Dia nafikan khobar untuk isim. Paham maksudnya? Muhammad tidak paham. Berarti yang dia tidak nafikan apanya? Muhammadnya atau pahamnya? Pahamnya. Tapi di waktu sekarang. Bisa saja besok paham. Sebentar lagi paham. Dipaham ini? Di waktu sekarang. Ini yang ke-8. Masih sisa sedikit lagi. Tapi kita ambil besok insya Allah. Kita ambil besok insya Allah. Sekaligus besok itu kita sudah masuk pembahasan inna. Dan inna lebih mudah. Bahkan kita usahakan kalau memungkinkan besok kita selesaikan dengan dhonnah. Karena sebenarnya yang paling sulit kan kana. Iya kan? Kenapa kana sulit? Karena awal. Dia yang pertama untuk menjelaskan ini penghapusan hukum mubtada dan khobar. Nah di inna akan mudah, tentunya di dhonnah lebih mudah lagi insyaallah ta'ala. Supaya berikutnya tinggal kita masuk di pembahasan tawabi. Artinya ini kita akan tamatkan dengan cepat insyaallah. Iya. Yang pegang pembahasan nanti kan tinggal istitna. Istitna musuh besar di bab mansub. Nah, alhamdulillah. Kita cukupkan? Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.